Anda masih menyaksikan Sapa Jateng Lingkar TV pemirsa, dan saya masih bersama dengan keempat narasumber pada kesempatan kali ini melanjutkan yang tadi Dr. Azhari terkait dari setelah operasi ada dampak-dampak atau mungkin yang perlu digarisbawahi atau faktor setelah operasi ini apa, dokter? Sebetulnya kalau faktor risiko atau misalnya gini, pasca operasi yang kita lakukan itu sebetulnya kan tergantung dari area perdarahan, lokasi perdarahan yang muncul pada saat itu. Dan area-area tersebut mempunyai fungsi-fungsi apa pada saat itu. Jadi misalnya ternyata struknya ini adalah struk perdarahan yang terjadi pada otak sisi kiri, yang mana kita tahu bahwa dominan fungsi bicara, fungsi motorik gerak itu dominannya fungsi bicara itu di sebelah kiri. Jadi pada saat sebelum operasi pasien sudah dalam kondisi kita kenal afasia atau memang dia tidak dapat berkomunikasi. Pasca operasi ya jelas kita sudah menjelaskan kepada keluarga bahwa resiko pasca operasi kemungkinan besar pasien tidak dapat berbicara, ataupun dalam kondisi sebelum operasi kita evaluasi ternyata dalam kondisi pasien lumpuh total sisi sebelah kiri kalau misalnya tadi perdarahannya di sisi kanan. Maka pasca operasi kita akan menjelaskan juga bahwa kemungkinan besar bisa jadi kelumpuhan itu akan sama, kalaupun ada perbaikan tidak akan maksimal. Jadi sebelum kita melakukan tindakan kita evaluasi dan kita menjelaskan kepada keluarga, karena pasti setiap keluarga itu akan berharap bahwa pasca operasi sembuh pasti kan. Tapi kan tidak semua. Yang kita kejar untuk dilakukan tindakan operasi adalah kesadaran pasien. Dengan kesadaran pasien itu, dengan kondisi yang tidak sadar atau koma, kita melakukan tindakan operasi, harapannya kesadaran itu membaik. Cuma dengan gejala yang muncul sebelum operasi, kemungkinan akan menetap sehingga harus kita sampaikan. Namun untuk penata laksanaan lanjutnya, dengan kesadaran ada perbaikan, kemudian jika memang itu penyebabnya hipertensi, ya kita obati, tangani hipertensinya, maka kita perlu tindakan lanjut dengan lakukan fisioterapi, terapi wicara maupun terapi gerak yang fungsi geraknya yang mengalami kelumpuhan itu tadi. Harapannya tetap ada perbaikan, walaupun jelas kita harus sampaikan bahwa tidak maksimal seperti orang biasa, orang normal sebelumnya, itu lagi harus kita sampaikan. Oke, artinya tidak berhenti pada saat dibedah saja, namun ada upaya lanjutan lagi ya dok ya, ada treatment yang tersendiri. Oke, tadi sempat dibahas mengenai stroke yang trombolisis nih, dari penanganannya sendiri seperti apa nih dokter Yen? Iya, sebetulnya trombolisis itu adalah suatu tindakan untuk melisiskan sumbatan yang di otak. Ini memiliki syarat tertentu, antara lain pasien harus datang dengan onset kurang dari 3 jam, karena itu golden periodnya, waktu emas untuk perbaikan. Kemudian juga ada syarat usia, yaitu 18-80 tahun. Kemudian dari derajat keparahannya sendiri. Jadi untuk stroke dengan kategori ringan sampai sedang itu bisa dilakukan trombolisis. Sedangkan untuk kategori yang sangat berat itu tentu saja tidak bisa. Demikian. Berarti hanya dapat dilakukan kategori ringan sampai sedang. Berat nanti lebih ke bedah seperti itu ya dok ya? Kalau misalnya ada komplikasi, penurunan kesadaran, stroke yang luas sehingga menyebabkan pembengkakan otak dan peningkatan tekanan intrakranial, itu nanti akan dilakukan dekompresif kraniektomi oleh bedah saraf. Untuk masuk ke trombolisis atau bedah tadi berarti harus melihat hasil screeningnya seperti apa, seperti itu ya dok ya? Penting sekali untuk pasien yang mengalami gejala stroke harus segera supaya kita bisa mengejar waktu emasnya. Ya, kalau nanti diketahui ternyata stroke sumbatan dan memenuhi syarat tersebut, maka bisa dilakukan tindakan trombolisis. Otomatis prognosisnya akan lebih baik, gitu. Oh gitu, baik. Dokter, ini ada titipan pertanyaan dari masyarakat juga di sosial media. Dok, saya masih muda, untuk upaya deteksi dini sendiri dari stroke
seperti apa ya dok ya yang bisa saya lakukan sekarang? Iya. Mungkin bisa dijawab oleh dokter Yani? Ya, baik. Untuk deteksi dini stroke itu sudah dikampanyekan secara global. Kalau dunia mungkin mengenal FAST, ya, FAST arm, speech, ya, kemudian tes. Kalau di Indonesia, Kemenkes membuat singkatan segera ke RS, ya, segera ke RS. Itu berdasarkan gejala yang dikenali antara lain senyum, ya, senyum yang nggak simetris atau merot, senyum merot itu harus waspada. Kemudian untuk G itu gerakan, artinya ada kelemahan dari gerakan anggota tubuh. Separuh anggota gerak tubuh lemah itu bisa jadi gejala stroke. Kemudian yang R itu adalah fungsi bicara. Bisa bicara pelo atau bisa ada kesulitan bicara. Seperti tadi diungkapkan oleh Dr. Azhari, jadi ada gangguan bicara motorik tidak bisa berkata-kata, atau mungkin gangguan bicara sensorik, jadi bicara tapi tidak nyambung, ya, ditanya apa, jawabnya apa, atau mungkin dia bicara tapi dengan bahasa atau kata-kata yang tidak bisa kita mengerti, gitu. Kemudian yang ke, ya, jadi segera ke RS, ke-nya itu adalah gangguan sensorik, yaitu kebas, rasa kebas atau kesemutan, ya, separuh tubuh. Kemudian yang R itu rabun, tadi sudah disinggung di depan kalau stroke itu juga bisa menyerang mata. Jadi ada kebutaan satu mata mendadak itu harus waspada stroke. Kemudian yang terakhir S, ya, itu adalah sakit kepala. Sakit kepala yang sangat hebat yang belum pernah dialami sebelumnya. Ya, jadi gejala-gejala tersebut harus diwaspadai. Jadi kalau dijumpai harus segera ke RS. Ya, jadi bisa salah satu atau bisa beberapa. Jadi tidak harus semua gejala itu muncul. Ya. Misal nih menemukan salah satu dari yang disebutkan dokter tadi, apakah langsung ke rumah sakit mendapatkan perawatan atau bagaimana dok? Sebagai gambaran dari pemisah sendiri. Iya betul, harus segera ke rumah sakit, yaitu rumah sakit yang memang memiliki fasilitas untuk diagnosis dan terapi secara komprehensif. Itu. Jadi tidak ke praktek umum dulu atau ke puskesmas dulu, tapi langsung ke rumah sakit yang memang memiliki fasilitas untuk penanganan stroke. Baik, terima kasih dokter Yani. Kemudian pertanyaan yang kedua ini, sebenarnya kasus stroke atau penyakit stroke ini apakah bisa diobati sampai sembuh dan tidak kambuh lagi seperti itu? Dokter Yani mungkin bisa dijelaskan? Iya, untuk stroke itu untuk sembuh dengan paripurna itu memang tergantung dari awalnya. Kalau memang gejala yang ditimbulkan berat, itu kemungkinan untuk sembuh 100% memang sulit. Sulit ya? Gitu. Berarti dilihat lagi dari faktor awalnya ya dok ya? Iya betul. Iya sebelum itu. Kalau kita juga kalau sampai sudah dilakukan tindakan pembedahan itu sebetulnya memang kondisi sebelum operasi atau kesadarannya itu memang sudah kondisi yang berat kategorinya itu. Jadi memang ketika akhirnya dilakukan operasi, pasca operasi, yaitu tadi sebelumnya sudah dijelaskan memang ada kondisi-kondisi yang memang yang memberat bagi pasien dari segi kelamaan, ya, sehingga mempengaruhi kualitas hidup pasien seperti itu. Tapi tetap mendapatkan pelayanan yang terbaik, Ya. itu tadi ya dok ya. Baik. Nah ini yang terakhir dokter, upaya atau ajakan kepada masyarakat agar bersama-sama kita memerangi stroke ini. Bagaimana? Kita mulai dari Dr. Azhari. Baik, untuk mengenai bagaimana cara memerangi, ibarat kata kita masukkan dalam mungkin pencegahan ya, pencegahan bagaimana agar mengurangi kasus-kasus untuk stroke itu sendiri, di mana sebelumnya tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Yani bahwa memang ada faktor-faktor risiko yang dapat dirubah maupun yang tidak dapat dirubah. Nah, di sini yang dapat kita kejar dari sini adalah faktor-faktor yang dapat dirubah. Misalnya kalau memang pada pasien-pasien yang mungkin awalnya ada hipertensi, kemudian ada kencing manis, kemudian dengan adanya penyakit kolesterol, jantung, ketika sudah terdiagnostik seperti itu, maka perlu disarankan memang perlu pengobatan rutin. Datanglah kepada dokter-dokter yang ahli dalam bidangnya, kemudian mendapatkan pengobatan,
dengan tekanan darah yang terkontrol, gula darah yang terkontrol, sehingga dapat mengurangi faktor risiko untuk terjadinya stroke. Kemudian atau dalam kondisi yang masih muda, dalam pola makan, diet makanannya, kemudian olahraga, dan menghindari stres, itu yang dapat mungkin bagian dari pencegahan untuk terjadinya stroke. Baik, adanya deteksi dini itu tadi ya dok ya. Baik, kita bergeser ke dokter Yeni. Iya. Untuk stroke yang utama sebetulnya adalah pencegahan, ya. Tadi seperti kampanye yang sudah banyak, ya. Saya ulangi lagi mungkin ya. Jadi kampanye cerdik, ya. Cerdik itu cek kesehatan secara berkala. Jadi kalau menjumpai penyakit yang menyebabkan risiko tinggi seperti kencing manis, penyakit jantung, hipertensi, untuk segera bisa ditangani dan dikontrol. Kemudian yang adalah enyahkan asap rokok, ya. Enyahkan asap rokok itu untuk perokok aktif maupun pasif, ya, karena risikonya sama. Kemudian yang R adalah rajin berolahraga, ya, dengan frekuensi 4 kali seminggu, 30 menit, ya, itu bisa dilakukan secara rutin. Kemudian yang D adalah diet seimbang. Diet seimbang untuk kecukupan karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, ya. Hindari makanan-makanan siap saji. Kemudian yang I adalah istirahat cukup, ya, 6-8 jam per hari, diutamakan istirahat malam cukup. Nah, yang terakhir adalah K adalah kelola stres. Hindari stres dengan kegiatan yang bermanfaat. Demikian. Kemudian selain dari pencegahan itu adalah yang utama adalah deteksi dini. Tadi yang segera KRS. Dan yang ketiga adalah segera untuk datang ke rumah sakit bila menjumpai gejala tersebut. Baik, berarti harus pandai-pandainya mendeteksi diri sendiri juga ya dok Iya, ya. betul. Baik, kita bergeser lagi ke Dr. Masulti. Ini upaya untuk mengajak masyarakat sadar dini terkait stroke ini dan ajakan untuk berobat ke RSUD Kendal sendiri. Baik nih. Jadi untuk pencegahan ataupun pengobatan stroke, kami di RSUD Dr. Suwondo Kendal mempunyai ahli yang siap melayani pasien, melayani masyarakat Kendal. Yang pertama untuk mereka yang sudah mempunyai resiko stroke, yaitu punya darah tinggi atau hipertensi, kemudian kencing manis dan jantung. Ini marilah berobat rutin ya. Di Rumah Sakit Kendal akan memberikan pelayanan prima untuk masyarakat Kendal ya. Dan rutinlah berobat. Jangan sampai kemudian nanti jatuh kepada penyakit stroke yang penanganannya tentu akan lebih susah nih, lebih sulit daripada penyakit-penyakit yang tadi kami sampaikan. Kemudian bagi yang sudah terkena stroke, maka tadi seperti disampaikan dokter ini segera ke rumah sakit ya. Dan kami di Rumah Sakit Dr. Suwondo Kendal mempunyai tim alat yang cukup untuk memberikan pelayanan stroke. Dan mudah-mudahan dengan pelayanan kami nanti kualitas hidup setelah pengobatan ini bisa kembali meskipun tidak bisa 100%. Gitu. Oke, baik, luar biasa. Kita ke Dr. Saiku, dokter, sebagai penutup, ajakan kepada masyarakat untuk memerangi stroke ini, dokter. Begini, untuk masyarakat Kendal dan sekitarnya, ada pepatah mencegah lebih baik daripada mengobati. Pencegahannya tadi sudah disampaikan oleh ketiga narasumber, baik itu yang perilaku hidup bersih sehat, termasuk bagaimana mengantisipasi ketika kedua orang tuanya itu punya penyakit-penyakit yang ada riwayat hipertensi, ada riwayat gula, dan bahkan mungkin ada kegemukan. Nah, ini yang ketika orang tuanya ini sudah menunjukkan ke arah tanda tadi, yang kriteria tadi ya, sebagai anaknya tolong jangan jangan enggan untuk datang ke fasilitas kesehatan terdekat. Namun demikian, kami sebagai manajemen di rumah sakit, kami juga sudah menyediakan baik itu dokter spesialis maupun tim yang ada di Rumah Sakit Suwondo Kendal, termasuk fasilitas yang kami punyai. Jadi tolong ini bisa dimanfaatkan ini untuk masyarakat Kendal dan sekitarnya. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan.
Baik, luar biasa keempat narasumber yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah menjelaskan tadi panjang lebar mengenai stroke dan semoga nanti dengan adanya sosialisasi ini juga sedikit banyak dapat membantu juga untuk mengurangi adanya kenaikan stroke yang mungkin saat ini semakin tinggi begitu kasusnya. Dan pemirsa, tak terasa akhirnya saya dan juga segenap kru pamit dari hadapan Anda. Terima kasih telah menyaksikan Sapa Jateng Lingkar TV. Saksikan Sapa Jateng Lingkar TV setiap hari Kamis hanya di Lingkar TV.